Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di FM 94,4 Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Awal pekan Senin 24 Oktober 2022 ini masih bersama saya Arfan juga di ruang dengar Anda. Tapi selanjutnya saya akan menghantarkan program di sore hari ini ya, di kebersamaan kita sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah ini ya. Dan untuk yang berikut saya akan mengantarkan dialog inspiratif kita bersama Bank Indonesia. Oke, dan sore hari ini saya tentunya akan ngomong soal Bank Indonesia dan sebagainya ini tidak sendiri gitu ya. Saya sudah kedatangan bapak-bapak yang ganteng nih dari Bank Indonesia ya, sudah hadir bersama kami di studio. Saya langsung saja perkenalkan. Saya kedatangan tamu yang pertama, Pak Fadli Muin, Kepala Seksi Layanan Kas dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fadli Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfan. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Kemudian yang berikutnya ditemani sama Pak M. Irwan Pratama. Beliau adalah administrator perkasan ya dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Irwan Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, juga. Sehat. Okay. Alhamdulillah Pak Arfan. Baik, menarik ini. Kita ke masyarakat luas ini akan menjelaskan terkait pengenalan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ya. Memang beberapa bulan terakhir ini memang pernah viral begitu ya. Sejak Lebaran mungkin kalau nggak salah itu ya, sudah ada yang pecahan-pecahan begitu keluar. Orang pada berbondong-bondong nyari ini. Ada edaran uang baru nih. Nah, kita akan tanya-tanya soal itu dan langsung saja dengan narasumber kita. Kesempatan pertama ini saya mau kasih kesempatan dulu nih kepada Pak Fadli Muin dulu nih, Kepala Seksi dari Bank Indonesia, soal bagaimana yang ingin disampaikan di kesempatan sore hari ini kepada masyarakat luas terhadap tahun edaran uang rupiah kertas nih tahun emisi 2022 Pak. Ini program Bank Indonesia kepada masyarakat ya, mungkin masyarakat biar tahu, biar nggak ada yang ngomong mungkin ini uang palsu atau uang apa nih. Uang mainan atau apa. Iya, baik. Silakan Pak Fadli mungkin sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Arfan, para pendengar Pro 1 RRI Makassar. Perlu kami sampaikan bahwa uang rupiah tahun emisi 2022 ini resmi dikeluarkan itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Ya. Masih baru-baru aja. Masih baru. Adapun 7 emisi yang dikeluarkan mulai dari pecahan 100.000 sampai Rp1.000. 7 ya. Jadi perbedaan tahun emisi 2016 dengan 2022 itu, kalau di tahun emisi 2016 dicetak uang logam. Tetapi di emisi tahun 2022 ini tidak mencetak logam. Jadi begini Pak Arfan, saya jelaskan juga kepada para pendengar Pro 1 RRI Makassar bahwa adapun latar belakang pengeluaran uang rupiah tahun emisi 2022 ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, bahwa Bank Indonesia menyediakan rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap uang rupiah yang beredar, termasuk menerima masukan dari masyarakat. Dari hasil evaluasi ini, masukan tersebut menjadi dasar penguatan terhadap uang rupiah yang beredar saat ini. Penguatan uang rupiah kertas yang beredar saat ini meliputi 3 aspek. Ya, 3 aspek. Yang pertama itu desain, yang kedua keandalan unsur pengaman, dan yang ketiga ketahanan bahan uang. Dengan penguatan tersebut, Pak Arfan, bahwa uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ini semakin berkualitas dan terpercaya, mudah dikenali ciri-ciri keasliannya, aman untuk digunakan, dan yang tentunya sulit dipalsukan. Demikian Pak Arfan. Sulit dipalsukan. Oke deh. Jadi Bank Indonesia nih pendengar, tadi seperti yang dijelaskan Pak Fadli bahwa ada fungsinya juga adalah evaluasi uang yang beredar gitu ya. Betul.
Nah, mungkin jadi pertanyaan, kapan sih Bank Indonesia bisa mengambil keputusan bahwa pengen cetak uang baru lagi nih, atau itu dari perintah negara atau gimana nih? Iya, Mas Arfan. Jadi terkait Kan bisa itu, saja kalau semua mau saya tahun depan ada deh versi baru, Iya. tahun depan ada versi baru. Nah ini kan Iya. tiba-tiba muncul. betul. Ini tentunya nanti dievaluasi, dievaluasi dari masukan dari masyarakat. Kalau ada unsur pecahan yang terlalu banyak yang dipalsukan, tentunya ini akan menjadi dasar untuk pengambilan menjadi Perencanaan, bahan, menjadi bahan di kantor pusat untuk dievaluasi uang tersebut. Apakah akan segera ditarik ataukah mungkin ada pencetakan emisi akan datang. Jadi itu diantara menerima masukan dari masyarakat. Ya seperti itu. Itu kita melaporkan sendiri atau gimana, Pak? Kalau Masukan dari masyarakat itu? masukan dari Langsung masyarakat. ke BI atau gimana? Tentunya kan ada beberapa juga informasi yang bisa masuk ke kita, baik secara langsung ke loket, atau juga informasi-informasi yang disampaikan melalui medsos juga. Sekarang kan kita punya medsos terkait dengan CBP Sulsel segala macam, di Instagram dengan di Facebook, sehingga ini juga memudahkan informasi dari masyarakat terkait ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Bank Indonesia, seperti itu. Tapi mungkin memang juga melihat keadaan kondisi begitu ya. Betul. Misalnya pecahan ini mudah banget dipalsukan ya, sempat itu uang 50 ribuan biasanya itu sering tuh awal-awal ke 20 ribuan waktu itu banyak. Jadi itu biasa jadi masukan dan ditarik gitu ya. Ditarik sehingga ini juga akan tentunya menjadi evaluasi sehingga unsur pengaman itu akan ditambah, ya. Seperti unsur pengaman yang akan sangat sulit dipalsukan, seperti dengan penguatan unsur pengaman di tahun emisi 2022 ini ya. Ada yang terbaru juga? Ya, pakai chip atau gimana? Enggak pakai chip. Enggak ya. Kelewatan itu kalau. Tapi yang jelas unsur pengaman yang ada di tahun emisi 2022 ini insya Allah akan menyulitkan para counterfeiter ya untuk bisa memalsukan. Baik, waduh luar biasa ini, saya sedikit jadinya pengen tanya banyak ini. Nah untuk Anda pendengar dimanapun berada yang menyimak kita juga nih melalui streaming di website rri.co.id atau menggunakan kanal YouTube kami di RRI Makassar, juga bisa sematkan begitu pertanyaannya melalui WhatsApp juga di 0821 3333 944, atau kalaupun juga ada yang pengen gabung langsung di live interaktif silakan 0821 3333 944 ya, saya tunggu. Kita berbicara soal pengenalan uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Mungkin Anda semua sore ini lagi pegang tuh ya, langsung ingat mungkin periksa-periksa dompet gitu ya, pengen tanya-tanya, ada Pak Fadli dan juga ada Pak Irwan Pratama nih ya. Saya ke Pak Irwan dulu nih. Baik. Pengenalan uang rupiah kertas tahun edaran 2022 ini seperti tadi dikatakan 18 Agustus 2022 ya. Betul. Itu seperti apa nih? Langsung launching aja atau memang gimana ini pengenalan ininya? Bahwa ini ada keluaran baru nih. Hanya memang mungkin dari transaksi perbankan aja langsung. Baik. Untuk terkait pengenalan dari sisi eksternal kita yaitu masyarakat, kita cuman mengadakan sosialisasi dan sosialisasinya berupa di media sosial ataupun di berita. Jadi kayak kemarin tanggal 18 Agustus pertama kali diedarkan itu langsung kita infokan dan kita memanggil, kalau yang di kantor kami secara live kita panggil media massa untuk meliput, dan ada nonton bareng juga di YouTube kemarin nasional untuk pengenalan TE 2022 ini Pak, seperti itu. Oke. Jadi untuk Anda pendengar sudah ini masih berebut ya, banyak banget yang berebut di luar sana nih Pak. Untuk mendapatkannya itu gimana sebenarnya? Tapi kita tahan dulu. Tampaknya sudah ada yang pengen penasaran bertanya nih sama bapak-bapak kita nih. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dari siapa di mana? Niko Beni, Bung Arfan. Oh iya, Pak Niko. Pak Niko Beni. lagi. Ketemu lagi ya. Tapi bukan acara dangdutan ini ya. Saya sama Pak Fadli dari Bank Indonesia nih. Jangan Mau bikin menonton dangdut, Pak. jangan bikin goyang Pak Fadli dan Irwan nih ya. Oke, Pak Niko.
Ada yang ingin ditanyakan nih? Ngurusin uang terus, Ah. dengan goyang. Aduh, jangan Iya. dulu. Kita ngobrol uang dulu nih, uang rupiah kertas. Oh gitu ya. Sudah punya nggak? Mau saya Sudah Iya. punya nggak, Pak Niko? saya kebetulan sekali tadi itu kan saya bayar ngopi, Hmm. kemudian ada pengembaliannya, ada uang 5.002 Mhm. dengan 2.001 baru. Mhm. Jadi saya kaget. Kaget. Saya kaget dalam arti saya kurang update informasi soal BI mungkin, tapi kalau 75.000 itu kan sudah hampir Sudah, ya, cukup lama sekali. itu ya, 75.000 pecahan ya. Tapi yang pecahan yang 2.000, 5.000, Mhm. mungkin 10.000 juga sudah ada yang saya mungkin belum saya dapat. Mhm. Nah, tapi yang 100.000 itu yang banyak yang dipalsukan dulu itu kan 100.000, uang Iya. 100.000 dulu. Aha. Itu kan banyak sekali Yang merah ya? dipalsukan itu. Oh. Ya baik juga, biasa juga kadang-kadang kan didapat dari ATM gitu Mhm. ya, kadang-kadang. Ya juga bingung kita kenapa bisa ada di ATM biasanya ya. Iya. Baik. Nah itu menjadi pertanyaan pertama. Jadi uang 100.000 itu yang menjadi pemalsuan yang paling banyak dulu. Mhm. Tapi yang muncul itu uang 75.000. Itu kira-kira apa? Alasannya, pertimbangannya ya. Pertimbangan Oke. ini, satu. Kemudian yang kedua ini kan saya juga kaget lagi, ini uang dua pecahan 2.000 dan 5.000 ini lebih pendek daripada yang sebelumnya. Mhm. Apakah Iya. ukuran dompet ataukah memang kurang keras? Oke. Jadi pecahan 2.000 sama 1.000 Pecahan 2.000 ya. 2.000 dengan 5.000 ini. 2.000 dan kalinya 5.000. Pertama itu kan saya mengembalikan dari pihak laundry mengembalikan itu saya kira uang 50.000 karena hampir mirip. Hampir mirip ya? Begitu Iya. mirip. Mirip ya? Warnanya hampir mirip. Ya, kira-kira mirip seperti warnanya. Kemudian saya hanya melihatnya 2.000. Saya kira 50.000. Iya, berarti Dan harus 50.000 bagus lah karena saya baru punya itu. 75.000 kembali lagi 5 uang Iya ya. 100.000 kembali 50.000 kan bagus. eh, Tapi ternyata uang 2.000. uang 2.000-nya ini warna biru Uang ya. 2.000. Ya. Tapi menarik. Saya kira lebih bagus lagi. Lebih bagus, Semakin ya? banyak pecahan yang lebih kecil, lebih tipis itu kan lebih bagus, lebih banyak masuk ke Iya. dompet. Tapi mungkin yang pecahan yang lebih besar itu supaya tidak terlalu tebal karena uang dolar itu. Ini kan bicara dengan BI ini Iya, iya. dimasukkan saja. Masukannya Pak Niko ya. Kalau kita mengisi Pecahan besar harus $1 itu Oh. kan $100 itu kan luar biasa, 1 juta ada di dalam. Wes, pengennya seperti itu juga ya. Kenapa bukan Indonesia mengisi 10 rupiah saja bisa jadi 10.000 atau 100.000. Wis, luar biasa. Oke, itu masukannya ya. Sebentar nanti didengerin tapi penjelasannya. itu kan, ini kan berkaitan dengan kebijakan nasional. Iya. Berkaitan dengan kebijakan. Sehingga mungkin juga dipertimbangkan kenapa dolar menjadi lebih ragu di dompet daripada uang Bank Indonesia. Bank Indonesia itu banyak sekali tebal di dompet. Tebal di dompet nominalnya kecil. Nominalnya Oke, kalau oke, dolar oke. itu kan hanya 10. Iya, iya, tapi iya, iya, luar benar. biasa begitu ditukar ya, cetak dompet. Iya, iya, iya. Cetak dompet. Oke. Saya kira demikian. Baik. Maaf. Terima kasih Pak Niko. Salam Ya. hormat buat BI. Iya, baik. Terima kasih Pak Niko. Hati-hati di jalan ini. Waalaikumsalam. Ini lagi mobile ini biasanya Pak Niko. Hati-hati Pak Niko, hati-hati. Oke, silakan. Mungkin bisa menanggapi nih Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Niko atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang saya tangkap di sini. Yang pertama, 100.000 Jadi menjadi 75. pemalsuan terbanyak Oh, oke. menurut Pak Niko. Dan yang kedua, pecahan baru lebih pendek. Kenapa? Iya. Baik, saya jawab yang pertama. Terkait pemalsuan uang, kenapa uang pecahan besar lebih banyak dipalsukan dibanding uang pecahan kecil? Kembali lagi ke faktor keuntungan. Ibaratnya, jika kita ingin memalsukan uang, pasti ada faktor keuntungan yang kita ingin raih. Ibaratnya, kalau 100.000 nilainya kan lebih besar, Iya. jadi otomatis kalaupun dia edarkan itu, dia akan mendapat keuntungan lebih besar dibandingkan uang pecahan kecil. Mhm. Jadi kenapa uang 100.000 dan 50.000 itu lebih banyak dipalsukan daripada pecahan kecilnya. Terus yang kedua terkait pecahan baru, kenapa lebih pendek? Jadi Bank Indonesia memperbesar selisih ukuran panjang antar pecahan uang itu, yang semula yang tahun emisi 2016 itu selisihnya dari 100.000 ke 1.000 2 mm. Kalau yang sekarang menjadi 5 mm. Jadi 100.000 ke 1.000 itu makin pendek, selisihnya makin 5 mm. Tujuan utamanya itu karena untuk mempermudah saudara-saudara kita yang tunanetra. Karena seperti kita tahu, dengan merabanya saja
kita tahu, oh pendek ini uang, berarti uang 1.000. Semakin panjang berarti uangnya semakin besar nilai nominalnya. Oh, Jadi salah satu agar tujuannya itu. betul, semakin mudah dikenali dan dapat diidentifikasi oleh saudara-saudara kita yang tunanetra. Selain itu, selisih ukuran panjang uang telah selaras dengan international best practice, yaitu kesepakatan ataupun standarisasi terkait uang di internasional yang berkisar antara 5 sampai 6 mm. Jadi itu alasannya ya. Siap. Oke, jadi ada pertimbangan itu Pak Niko. Ya. Ya, mengapa jadi kecil, mengapa ini, tapi standar kok itu panjangnya gitu standar ya. panjang. Nah, salah satu fungsinya adalah dari ukuran yang lebih kecil ke yang besar bisa menandakan saudara-saudara kita yang disabilitas itu bisa terbantu mengenali itu rupiah. Emang sebelumnya itu nggak ada ya? Sebelumnya ada, raba cuman itu ya. raba ada lagi selain yang panjang. Kita ini ada, saya bawa contoh uangnya, mungkin bisa dilihat. Ini namanya blind code. Jadi blind code itu kode tunanetra, jadi berupa garis yang apabila diraba kita bisa tahu Di pinggir, kiri dan kanan, Pak. kiri dan kanannya. Iya, Pak. Oh, jadi dari situ. Betul. Jadi kalau uang untuk Ya. uang 1.000 dia semakin banyak. Jadi ada 7 garis di sisi kiri dan kanannya. Oh, jadi itu saudara-saudara kita bisa Betul. kenali dengan Salah itu. satunya itu. Jadi ada cara lain untuk mengenali. Jadi semakin tinggi pecahan nominalnya, semakin kurang garisnya biar dia lebih tahu. Jadi kalau dia sentuh seperti ini, dia tahu oh ini pecahan 100.000. Karena satu Begitu itu pecahannya. ya, kalau makin banyak itu Makin banyak, kecil dia. makin kecil. Justrunya Betul. kebaliknya dia ya. Sebaliknya, Pak. Ya. Ukurannya makin kecil, nilainya makin kecil. Tapi kalau diraba pinggirnya tuh makin Malah banyak sebaliknya. motif Semakin banyak itunya, garisnya, makin kecil kecil nilai nilainya. rupiah. Oh, oke. Nah, kalau sosialisasi soal itu kepada saudara-saudara kita tunanetra sudah jalan nggak? Jadi saya tambahkan Pak Arman, jadi kalau untuk sosialisasi ke saudara-saudara kita disabilitas itu pernah kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah setelah kita lakukan kepada saudara kita itu memang sebelumnya kita ada namanya pre-test dan post-test ya. Yeah. Ya waktu itu saya sendiri yang bawakan edukasi ini, sosialisasi ini kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Jadi awalnya memang kami perlihatkan uang rupiah, tetapi dia belum tahu yang mana pecahan ini, pecahan ini, pecahan ini. Tapi setelah kami jelaskan, kan ada memang unsur pengaman tata cara mengenali uang rupiah kita dengan 3D itu ya. Yang pertama dilihat, diraba, dan diterawang. Tetapi kalau saudara-saudara disabilitas kita kan yang bisanya cuma satu doang, diraba itu aja kan. Nah, kami jelaskan terkait blind code ini, yang garis-garis ini. Kami jelaskan kalau 2 garis itu nilainya uang ini. nilainya 100.000. Ini kalau 2, kalau dia 4 itu 50.000 dan sampai 14 garis yang sampai uang 1.000. Ya. Jadi kita berikan itu dulu awalnya kita beri pretest, dia belum bisa, tapi setelah kita jelaskan tentang blind code ini, setelah itu kita adakan post test lagi. Dan setelah itu alhamdulillah tidak cukup setengah jam sudah tahu semua. Jadi kita kasih lihat ini uang berapa Pak? Langsung dia raba cepat. 20.000 Pak. Wah, Masya Allah. Ini berapa Pak? 50.000 artinya Pak. nyampe lah, Nyampe. mudah dipahami. Iya alhamdulillah dengan blind code ini saudara-saudara disabilitas kita itu sudah bisa juga paham, sudah mengetahui ini uang pecahan ini. Oke, Itu jadi tadi yang salah Pak Irwan satu sampaikan. Iya. Ya terkait dengan itu. Kemudian juga memang ada ukurannya yang menyulitkan juga saudara-saudara kita dari disabilitas itu karena yang emisi tahun 2016 kemarin selisihnya cuma 2 mm. 2 mm dengan pecahan anggaplah 10.000 dengan apa? 10.000. 10.000 selisihnya cuma 2 mm. Sekarang kan itu 5 mm sehingga agak besar anunya ya, jaraknya ya. Sehingga saudara-saudara kita dari disabilitas itu sudah bisa paling tidak memahami seperti itu. Oh, ini ukurannya jauh lebih kecil, ini pasti uang edaran baru nih. Seperti yang saya dengar Pak Fadli nih menjelaskan tadi di kosan gitu. Betul. Jangan salah nih Pak. Pendengar kita nih banyak juga nih saudara-saudara kita disabilitas yang lagi monitor ini. Baik, mungkin di belakang Pak Niko Beni juga masih ada yang pengen gabung, silakan di 0821 33339440. Baik, itu terkait pengenalan rupiah untuk tahun edaran 2022. Tadi terbesit ada pertanyaan dari Pak Niko juga tuh. 75. Mengapa yang 75 itu? Oke. Apa itu pengganti dari 100.000 atau gimana? Tapi kan enggak juga sih. Masih 100-nya masih ada. Oke, saya jelaskan Pak Arlan. Jadi mungkin kan tadi
Pak Niko bilang bahwa uang 100.000 itu kan banyak dipalsukan. Iya. Kenapa yang dicetak uang 75? Iya. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa uang 75 ini adalah commemorative money, uang masa peringatan. Uang masa peringatan. Uang masa peringatan. Wah, apalagi itu Pak Fadli bikin pusing juga nih Pak Fadli. Uang masa peringatan. Ini dicetak memang itu setiap 25 tahun. Oh. Iya, makanya disebut dengan uang masa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang ke-75 tahun kan Nah, kemarin itu dicetak banyak yang uang tidak 75. banyak yang nggak tahu Iya, itu. Kami sebetulnya sosialisasikan sih. Iya. Tapi kan ini kan informasi ini kita Ya, sosialisasikan. cuma kan masyarakat biasanya sepotong-sepotong aja Pak. Betul. Oh, 75. 75. Dalam rangka ulang tahunnya aja nih. Ini. Tiap 25 tahun, 25 oke. tahun dicetak. Aduh, Jadi memang 25 tahun baru 25 dicetak tahun, lagi Pak. Aduh. iya. Ini namanya commemorative money, cuman uang ini dia sebagai legal tender juga. Legal tender juga. Iya, sebagai Bisa pembayaran ditransaksi. yang sah. Iya. Cuman masyarakat sekarang udah mau belanjakan. Iya. Ada juga yang bilang, ini bukan uang alat pembayaran yang sah ini. Iya. Banyak Banyak. kami temukan. Tapi yakinlah bahwa itu ada maksud dan tujuannya masing-masing. Ada maksud tujuannya. Ya, kalau Betul. masalah ditransaksi itu tetap bisa. Tetap Mas. transaksi, transaksi yang sah. Jadi Iya, jangan kan? takut belanjakan yang Belanjakan. 75 ribunya itu. Ya nanti tunggu yang 100 tahun itu 25 tahun lagi. 25 tahun. Oke. Baik. Kita tadi ke pertanyaan setelah Pak Niko, mungkin kita masih tunggu lagi dengan telepon yang lainnya. Kira-kira selain ini tadi mungkin salah satunya pengaman ya, itu merupakan keunggulan dari tahun edaran 2022 ini uang rupiah ini. Kali ini ada 7 ya. Iya. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50 dan 100.000 rupiah. Ini kan double nih, 100.000 masih banyak juga beredar yang versi lama. Masih ada ya. Kenapa nih Pak? Seiring beredar ini, seiring ditarik juga yang lama atau gimana? Ya. Terkait uang 100.000 sekarang ini yang beredar di masyarakat itu ada 4 emisi Pak. Emisi. Jadi yang pertama itu sama yang semua ya? 2004, 2004 itu yang 100.000 yang dulu, dan 2014. Yang 2014 itu yang membedakan cuman ada corak warna kuning di kiri kanannya. Terus yang ketiga tahun emisi 2016 sebelum ini, Iya. dan yang terakhir tahun emisi 2022. Jadi masih banyak beredar itu, kita masih terus melakukan evaluasi terhadap uang yang beredar. Jadi kalaupun memang masih banyak di masyarakat, kita belum tarik dulu. Karena aturan dari kita itu, apabila kita sudah mengeluarkan ibaratnya surat edaran Iya. pada tanggal itu, maka 10 tahun baru bisa di 10 tahun batas penukarannya. Jadi kalau sudah lewat itu tidak bisa. 10 tahun 10 tahun batas dari untuk pengeluaran. kita keluarkan surat edaran itu. Iya. Oh, jadi Kita melakukan evaluasi, kita mungkin lihat dari masa edarnya masih banyak, jadi kita belum cabut. Cuman kita sudah tidak edarkan lagi. Jadi untuk 2016 juga ini yang sebelumnya kita perlahan sudah mulai stop untuk cetak barunya. Yang sekarang tinggal yang 2022. Jadi itu masih dalam masa evaluasi, tapi kami akan tarik nanti biar lebih memudahkan masyarakat, tidak banyak yang beredarkan uang 100.000. Iya kan banyak versi kan. Banyak versi. 4 versi. Ada 4 versi. Ntar untuk bilang yang 100.000. mana sih ini? Tapi yakin bahwa itu ada aturan bahwa nanti akan. Tapi yang jelas juga Pak Arlan, keempat itu masih sebagai alat pembayaran yang sah, masih berlaku ya. Oke, kalau itu mungkin sudah mengakomodir ya keunggulan, salah satu keunggulannya selain tadi itu pengamannya dan sebagainya. Ada lagi nggak Pak keunggulan dari tahun edaran 2022 ini? Selain kecil ukuran dan sebagainya, warnanya juga agak menarik. Itu kan juga gambar-gambarnya juga pahlawan-pahlawannya juga kan ini. Oke, saya tambahkan Pak Arlan, mungkin tadi yang disebutkan baru 2 aspek ya. Pertama keandalan unsur pengaman, yang kedua dari sisi desainnya. Desainnya. Yang ketiga itu adalah ketahanan bahan uang. Ketahanan. Iya. Jadi 2022 ini lebih Jadi tahan. 2022 ini itu gramasinya itu 90 gram. Dan yang kedua ini sistem coating. Jadi uang pecahan tahun emisi 2022 ini sistem coating, artinya Terlindungi. dia terlindungi dengan unsur plastik. Jadi di pecahan 2022 ini. Jadi dia tidak, artinya ketika Nggak diremas cepat cepat lusuh, dia tidak cepat lusuh. Basah. Durabilitasnya itu lebih lama. Jadi ketahanan Itu juga bahan uangnya, dipikirin ya. durability-nya itu lebih tahan, lebih lama, insya Allah. Nah, cuman kita kan memang perlakuannya di sebagian masyarakat kita yang saya tidak katakan semua, cuman sebagian perlakuan terhadap uang rupiah kita kan kadang gimana ya,
baru dapat uang baru dari BI, diremas-remas kasihan, dimasukkan dalam air, dikucek, bahkan ada yang di stapler itu kan. Artinya uangnya memang masih bisa beredar selama 2 tahun, 3 tahun. Harus bisa tidak beredar dalam masa berapa jam karena perlakuan itu. Iya. Cara menyimpannya. Cara merawat rupiah kita. Tetapi durability daripada uang pecahan baru ini karena menggunakan sistem coating, Sistem coating gitu ya? plastik. Iya. Wah, Jadi ini kayak mobil aja wah iya di Pak, coating. betul ini. Makanya dia agak lebih tebal memang, lebih tebal dan memang lebih berat daripada pecahan-pecahan emisi yang sebelumnya. Ya, Oke, jadi itu seperti salah satunya juga faktor apa ya? Keunggulannya juga nih. Iya. Ketahanan bahan uang seperti Iya, ketahanan bahan uang. Iya. Mungkin saya tambahkan juga iya, silakan, dari Pak. mungkin yang dari sebelumnya tahun emisi 16 sama 2020 dari bahan uangnya. Yang 2022 ini Pak, kita udah menyamakan gambar depannya sama watermark. Watermark itu yang kayak tanda air gini Pak. Apabila kita terawang, Iya. dia akan terlihat. Yang sebelumnya itu kan kalau kita terawang seperti ini ada beberapa yang tidak sesuai gambar pahlawan utamanya sama watermarknya. Jadi yang untuk sekarang ini di bahan uang yang sekarang kita seragamkan. Tujuannya apa? Kembali untuk menghindari pemalsuan. Pemalsuan itu. Betul Pak. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ini langkah-langkah ini memang salah satu langkah preventif dari Bank Indonesia selalu mengawasi peredaran uang agar tidak mudah dipalsukan begitu ya. Iya. Dan itu juga selalu tantangannya coba ya. Betul. Tantangannya Tantangan dari kita di karena sini, ya. makin modern, Iya. makin banyak juga teknologi yang bisa menjiplak dan Betul. sebagainya gitu ya. Makanya- Makanya penting untuk kepada masyarakat untuk diedukasi nih, Betul, khususnya yang ada di daerah-daerah nih. Betul. Ini yang selalu bertransaksi biasanya di sasaran itu kan seperti itu. Baik. Mungkin untuk Anda dimanapun berada masih ingin bergabung bersama kami, saya masih tunggu ya. Juga di WhatsApp boleh gabung ya di 082133339440. Baik, saya mau tanya juga, ini kan dari beberapa hal yang pernah juga saya baca bahwa membuat atau memproduksi satu uang baru itu biasanya jauh lebih mahal biayanya dibanding nilai nominalnya. Benar nggak sih itu? Bocoran dikit lah. Nah, mengapa kita penting untuk memberikan sosialisasi selain masyarakat tahu bahwa itu sayangilah rupiah karena itu biayanya produksi satu itu jauh loh dibanding satu koin itu misalnya. Ya. Artinya mungkin nilai nominal dengan nilai intrinsik Pak Produksinya. ya. Produksinya semua dengan nilai nominal kan Untuk seperti 1000. Betul Parlan. Makanya memang kita sering sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ini. Jadi perlu juga kita ketahui memang bahwa edukasi terkait cinta bangga paham rupiah ini yang kami jadikan program itu kami memang sampai ke akademisi, ke sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, akademisi. Kita juga turun ke kelurahan untuk sosialisasi. Ya, menyampaikan terkait bagaimana pentingnya kita mengenali rupiah kita, pentingnya kita menjaga rupiah kita, ya, agar tidak mudah cepat rusak, tidak mudah cepat lusuh. Menyampaikan juga kepada mereka tentang unsur pengaman security feature-nya, sehingga tidak mudah menjadi korban pemalsuan oleh counterfeiter. Yang betul juga tadi Pak Arlan bilang, bahwa semakin seringnya kita menyampaikan edukasi sosialisasi ini, mungkin juga edukasi ini didengar oleh para counterfeiter. Kita sudah jelaskan unsur pengaman ini kan bisa jadi ini menjadi ini. Tapi alhamdulillah yang betul kita bilang bahwa Bank Indonesia punya langkah-langkah preventif. Ini disampaikan kepada masyarakat tentunya agar lebih berhati-hati. Jadi kenalilah rupiah kita. Ketika kita melihat uang yang diragukan keasliannya, ya ingat 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Kalau kita masih ragu, coba datang ke perbankan. Masih ragu, ke kepolisian. Masih ragu lagi, datang ke Bank Indonesia. Jalan Jenderal Sudirman nomor 3. Itu nanti kita siap jelaskan. melayani. Siap melayani. Seperti itu Parlan. Setiap jam kerja dan hari kerja. Gila biasa. Apalagi kalau mau yang transaksi gitu ya, manual banyak-banyak itu ya, gede-gede, itu kan biasanya terselip tuh. Betul. Dimanfaatin itu biasanya. Itu biasa banyak kejadian seperti itu. Betul. Ada di antaranya itu masih ada juga yang lolos. Masih ada ya namanya Masih ada kita yang kesalahan lolos. manusia kan, Iya. seperti itu masih ada. Tadi juga Parlan sampaikan terkait tata cara penukaran. Iya. Nanti Pak Irwan bisa sampaikan Pak Irwan. Oke, tapi kita tahan dulu Pak Irwan. Oke, Begitu siap. Pak Irwan mau ngomong langsung ada yang nembus lagi nih. Halo. Irfan, Bung Arfan. Iya.
saya kembali Oh, Pak Niko lagi. Kirain sampingnya Pak Niko yang masuk nih. monitor untuk mendengar pendengar yang lain, tapi sepertinya masih tidur barangkali. Oh, enggak, masih meraba-raba pertanyaannya mungkin. Silakan Pak Niko. Saya nggak saran saja itu. Saran itu edukasi untuk disosialisasi yang pertama ke tukang parkir. Oh iya, Oh, betul, betul. kenapa Siap, nih? siap. Ada temannya. Karena lebih banyak yang membuat uang rusak itu di situ, begitu terima dia langsung Oh. remas-remas bermasuk di kantongnya dan Betul, seterusnya. oke. Yang kedua PT-PT kalau masih ada. TPT. Oke. Betul. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Oh, seperti itu ya. Karena ini ya karena saya juga biasa kadang-kadang kesal sendiri secara pribadi kesal itu. Iya. Uang yang begitu berharga Betul. Pak. di apa? Diremas-remas Iya. kemudian bikin rusak itu uang. Akhirnya Iya. uang itu yang tadinya bernilai akhirnya menjadi tidak bernilai. Betul. Orang tidak suka lagi, tidak simpati lagi walaupun nilainya besar. Betul, betul. Sehingga saya mendengar penjelasan tadi yang soal kertasnya itu memang kelihatan di 100.000 pernah itu kalau memang itu susah lusuh, itu susah apa namanya? Iya. Kalau diremas itu agak lama memang Iya. usahanya. Ini saya lihat ini yang 2.000, 5.000 yang tadi juga seperti itu. Tapi saya tidak mau meremas itu nanti rusak. Terima kasih Pak Niko. Rusak. Iya, iya. Sayangilah. Karena di mobil juga uang parkir itu saya susun rapi. Masya Allah. Biasanya itu kalau diremas-remas itu kemudian saya rapiin, kemudian Iya, saya iya. lipat dua, Iya, iya. kemudian baru disimpan sehingga kelihatannya rapi dan bagus walaupun tidak itu pribadi. Betul. Pribadi tidak mungkin saya bawa baju yang saya pakai ke orang lain pakai itu tidak cocok. Betul. Tapi Sehingga mungkin melalui Pak Niko, kalau uang pecahan baru ini katanya agak susah diselip-selipin ini Pak Niko. Karena nggak boleh dilipat kan? lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus lagi. Itu saya Bung Arfan. Iya, artinya sulit diselip-selipin itu Pak. Biar dia langsung masuk di kantong panjang langsung mudah dicabut. Iya, susah diselipin Pak ya. Oke. Setuju saya sehingga Setuju ya? tidak rusak itu uang Bung Arfan. Iya. Ini kasihan juga ini di negara membiayai dengan uangnya kita semua, pajaknya kita kemudian dibiayai dipakai untuk mencetak begitu mahal, kemudian rakyat yang bikin susah Betul. lagi, Iya. bikin rusak lagi. Oke. Tapi itu memang susah, perilaku itu agak repot. Gitu. Nah, iya. Iya. Bicara Baik. perilaku ini. Baik Pak Jadi Niko. yang saya coba mengamati itu yang edukasi juga ke juru parkirnya, Oke. itu biasa juga banyak. Tidak semua tanda petik ya, ada yang Iya. memang bagus dia lipat, kemudian juga tukang dulu biasa waktu masih zaman PT-PT itu biasa juga banyak banyak yang begitu Oke. terima Baik. langsung dia remas-remas itu. Baik. Itu saya edukasinya kemudian kertasnya lebih bagus lagi yang tidak mudah dilipat. Iya. Mudah-mudahan Pak Niko bisa mensosialisasikan juga nih kepada sekelilingnya ya. Kita selalu gitu. Iya, kalau ada yang rumah saya jangan Pak, jangan Bu gitu ya. Saya dimarah sama Pak Fadli gitu. Kenapa itu uang di remas-remas? Saya sudah ngomel, jujur. Oh, gitu. saya luar biasa Pak Niko. Katakan jujur, biasa saya temui misalnya di manapun orang ramas-ramas itu, saya bilang kenapa di ramas-ramas itu uang, kasihan itu uang. Iya. Seandainya dia bisa bicara, dia Aduh. Nangis dia. Saking sayangnya nih. Saya kasih rupiah deh buat Pak Niko. Iya, saya mudah-mudahan tidak dapat hadiah. Oke Pak Niko, terima kasih. Iya. Masukan saja, mohon maaf. Iya. Nah ini Pak Niko ini sepanjang perjalanan tampaknya monitor terus kita nih ya. Hati-hati lah Pak Niko ya. Memang seperti itulah mungkin yang suka dukanya ya melihat di jalan ya. Mungkin kalau kita lihat mungkin yang suka ngerapihin duit itu di SPBU ya. Bagaimana? Iya, betul. Bagaimana operator itu masa ngelurusin duit dulu baru masukin coretnya. Oke, mudah-mudahan di belakang Pak Niko ada yang lain ini. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari siapa ini di mana? Dari Indah, Kak. Indah. Indah di Sopeng. Nah, jauh nih Pak Fadli. Iya, Di Sopeng nih Pak Irwan. ini Pendengar setia Oke. kayaknya. mendengar setia Pro Oke. 1 juga. Jauh. Iya. Gimana Ninda? Sudah ada koleksi 7 uang rupiah baru nih? Ada dong. Ada ya? Wah, gimana tanggapannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, mantap di dompet. Mantap. Apalagi kalau banyak ya. Diperbanyak aja. Terlalu cepat lah. Nggak terlalu dilipat lagi. Oh iya, betul. Waktu itu dapatnya dari mana? Iya, habis terima kemarin.
Oh, dari gaji. Gaji. Oh, sengaja minta duit itu uang baru atau memang Ya dapat? waktu kan ceritanya kan cuma nggak usah dijelasin dah direct kakak. Direkap. Ya direct itu masuk kan direct. Oh, direct. Terus kita ambil. Ditarik di mesin Ini ATM. Oh, di itu kantor. minta, karena saya hobinya koleksi. Oh. Kayak tahun kemarin itu kan uang 75-an itu kayak ini tuh saya kolek. Tapi ternyata Dede juga di sini ambil selembar beruntun dia. Dia pergi belanjain. Tapi kan namanya juga orang di sini kata maaf yang dari BBI ini yang orang di sini kan, aduh ini uang sudah diterima ya atau belum? Kayak belum. Masih ragu begitu ya, Pre? Oke. Oke. Jadi adik bilang sudah dibelanjain, kenapa bisa ada di dompet bunda saya kalau belum dibelanjain? Kemarin juga bunda saya itu beli ini cuma harga 15, kembalinya 60, berarti sudah dibelanjain. Begitu kan? Jadi ibu itu bilang, masih ada enggak? Dia belum begitu. Kamu bunda dimulai, mega tuh di dompet ada yang kaple. Oh, begitu. Pengen dapat juga yang 75 itu. Dia mau koleksi, tapi saya kan sampai di rumah dia bilang, Bun, kenapa? Itu penjual di sana itu minta ini, uang 75 baru. minta di koleksi Tukar. ini. Uang, saya bilang, waduh, saya susah-susah dapat. Tukar juga. Oh, jadi pakai KTP. Jadi tukar pakai KTP. Iya. Iya lah, Oh. harus pakai KTP ke Panda mungkin dapat. Oh, Kalau gitu ya. tidak, iya, harus Jadi pakai saya- tanya bapak berdua di situ. Oh, oke. KTP dulu. Oh, jadi maksudnya ini Indah ini sukanya koleksi. Karena saya kalau uang yang baru sekarang kakak tuh, cantik sekali warnanya, makanya saya suka. Oke. Dari uang Rp1.000. Jadi sudah semua punya 7 itu. Ada. Semua? 1.000, Ya. 2.000, Oke. 5.000, 10.000. Itu dijaga ya? Dijaga ya? 50.000. Yang paling cantik itu Iya. uang yang 2.000 sekarang saya lihat. Oke, saya Karena kira. keungu-unguan kan. Iya. Iya, itu memang sesuai requestnya Mbak Indah itu. Oh, jadi sukanya koleksi gitu ya, Iya, uang-uang sukanya baru. kantor, walaupun baik. itu akhir bulan kepepet ditarik. Mikir ya. Oh, oke. Tapi bagus juga selalu sama One Way karena mengeluarkan uang itu sesuai dengan kebutuhan dan Iya. ini sama yang seperti yang dibahas juga tadi kayak yang punya kekurangan kan bisa dia ramal kan, berapa kan? Iya. Mulai kan uang 1.000 itu agak pendek, 2.000-nya agak sedikit, melebihi dari 1.000 kakak. Iya. Indah juga tahu ya, sudah itu ya. Sudah tahu dong, masa Oh, sudah oke. tahu dari koleksi kok. Iya. Enggak, maksudnya tahu fungsi-fungsinya masing-masing di pinggirannya, di benangnya, Dari pengamanannya. awal Oh. juga didengar, Alhamdulillah. dijelaskan. Iya. Edukasi sudah sampai ke Nah, Mbak Indah ini. ya, berarti tugasnya Indah untuk wilayah Sopeng itu Iya. memperpanjang tugasnya Pak Padli nanti. Iya. Makanya Iya. di sini kan kita kan pendengar cuma kan sharing-sharingnya Iya. kan jarang kan. Oke. Iya. Sini kan bisa tembus juga untuk ini pula. Oh alhamdulillah adanya BI yang Iya. masuk kan. Alhamdulillah kita bisa Iya. sharing di situ. Mantap uangnya Oh, caranya oke deh. 2022. Itu aja ya. Oke. Baik. Terima kasih. Juga semakin sukses ke depannya. Iya. Ditunggu pecahan barunya lagi. Ditunggu juga ya lebih mantap warnanya dan lebih bagus Apalagi itu. Tapi nggak usah pakai KTP dong, langsung Oh, aja. gitu. Iya, Oke, iya. Kakak. Dimudahkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. nggak usah dipakein KTP atau apa gitu ya. Emang Iya. harus seperti itu ya, Pak? Ayo. Baik. Terima kasih Bu Indah atas Mbak Indah. Mbak Indah atas saran dan pertanyaannya. Di Sopeng, Mungkin ya. yang terkait penukaran itu, memang kemarin waktu di awal pengenalan, ibarat kita mengatakan pengenalan, kita masih menggunakan KTP dan penukarannya itu dalam tanda kutip juga kita jatah. Iya, Jatah iya, artinya kita masih per lembar. Kenapa? Karena emisi yang lama juga kan masih banyak beredar. Jadi kita yang emisi baru ini untuk pengenalan saja per lembar. Jadi kalau untuk penukaran menggunakan KTP dan kita melalui website kami di BI, jadi mereka mendaftar dan memilih tanggalnya, terus kita akan datang di lokasi yang sesuai tertera di website itu.
Jadi kita cuma untuk pengenalan dulu untuk emisi Kalau baru. sekarang nggak lagi. Kalau sekarang sudah kita masifkan lagi ke perbankan. Oh, jadi artinya bisa nih Pak? Bisa Kalau di transaksi perbankan. Pak minta tolong dong digantiin pakai yang ini bisa? Bisa. Oh. Tapi kalau yang untuk kita masih di website masih pakai KTP. Cuman diperbanyak lagi paketnya, yang sebelumnya cuman 5 paket, sekarang kita kasih 10 paket. Baik, oke. Jadi Indah datang lagi ya ke bank, nggak usah pakai KTP katanya. Oke, ada lagi. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Arfa. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Wahyu. Betul sekali. Lagi mobile juga nih Pak, hati-hati. Ya, kebetulan sudah mau nyampe, sudah masuk di lorong rumah. Oh, di Pau-Pau Goa ya. Ya. Oke. Saya bersama dengan bapak-bapak dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan nih, Pak Fadli dan Pak Irwan. Selamat sore semua Pak. Iya, Sore, selamat Pak. sore. Waalaikumsalam. Pak Wahyu. Sudah punya uang rupiah kertas tahun 2022, Pak Wahyu? Kebetulan yang pecahan 100.000 ada 2 lembar. Nih. Karena itu kemarin sebenarnya sih 3 lembar. Tapi kemarin beli barang, ada yang lain, ada uang lain. Nggak ada uang lain. Kamu- Dengan berat hati gitu ya, ditarik lagi. Tahu pergi gesek, jalan lagi pekerjaan lagi. Terpaksa. Dengan keikhlasan ya. Uang 50.000 itu ada 4 saya punya, tapi seiring kemarin saya tukar uang 100-an, terus ikut juga 50-nya. Ya, komentarnya gimana nih, Pak? Cuma Wahyu. ini ukurannya agak-agak beda dengan yang sebelumnya. Aha. Karena agak pendek kayak uang 5.000-an. Oh, berarti lagi baru monitor ini Pak Wahyu ya? Apa katanya? Enggak, maksudnya Pak Wahyu baru monitor ya. Tadi kan sudah dijelaskan itu di awal. Iya. Bedanya. kebetulan ini tadi di- Oke, agak baik. macet. Jadi ukurannya, terus apa lagi nih? Terus cantik saya lihat. Nah, laki-laki aja, Laki-laki, bapak-bapak aja betul, ini betul. terpesona loh sama. Dengan itu yang 75.000 juga saya punya. Iya. Wih. Tapi yang saya khawatirkan ini bagaimana kalau misalkan kena air. Iya. Oke. Ya dibanding dulu kan waktu edisi yang dulu setiap basah kan di jalan. Iya. Otomatis kan biasanya kena air basah. Iya. Jadi sebelum saya belanjakan itu biasa saya ini masak air baru saya simpan di atasnya tuang. Angetin ya. Atau saya simpan di atasnya Rice cooker. Cooker. Magicom, di atasnya Magicom nih. ya. Jadi Ya. kalau yang 75-an saya tidak berani karena kayaknya ada bahan-bahan plastiknya ya. Oh, yang 75 ya. Oke. Ya takutnya jangan sampai saya panasin meleleh. Oke. Jadi menurut Anda ini mudah-mudahan tidak sama dengan bahan yang lain ya. Oke. Dan Ya. nanti dijelaskan ulang deh sama Pak Fadli atau Pak Mudah-mudahan, Erwin ini. apa namanya artinya bahan-bahan bagaimana lah supaya kalau misalkan kayak zaman dulu kan ada uang 100 itu yang dari bahan plastik. Iya, polimer. Polimer. Ya, Polimer, Pak Wahyu. nah, itu kan biar kena hujan Oh, tinggal aman. lap saja selesai. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang sekarang kan dilap bahaya nanti Iya. robek dia. Oh, iya, lapnya dulu pakai apa, Pak? Iya. Jangan pakai tenaga gitu loh. Iya kan biasanya kalau rumput-rumput ya apa atau lengket atau biasa kita Iya, iya. kalau kebetulan ketemu orang cuci bagus kalau lengket. Biasanya kan dikiranya 1 lembar, ternyata 2 lembar. Kalau ketemu orang cuci sih bagus, dia kembalikan. Iya, 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 iya. Tapi kalau orang pura-pura tidak cuci atau bagaimana, Bilangnya masih kurang gitu ya. dia cuek misalnya, Oke. pasti nuansa, Baik. melengket ke. Iya, Baik. iya, iya, Kan iya. wajib biasa melengket, basah atau tak kala uang baru keluar dari bank. Oke. Yang pernah kena sentuhan lain. Iya, iya, iya. Ya, biasanya itu lengket. Baik. Jadi mungkin itu apa namanya, siapa tahu edisi selanjutnya mungkin bisa di ini. Baik, baik. Iya. Ditunggu Oke, penjelasannya nih. Baik. Ya, Bapak juga dari BI, salam sehat selalu ya. Iya, Iya. makasih Pak Wahyu. Ya, Sama-sama Pak oke. Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini Pak Wahyu, Pak Wahyu. mobile juga nih. Alhamdulillah, Pak, ya. berdagangnya keliling gitu. Jadi Oh. biasanya banyak transaksi manual Betul, di- betul, betul. Penting itu Pak Arfan. Gimana dia menurutnya? Kalau apakah dia kayaknya baru monitor, Iya, jadi Pak. nggak dengar tadi penjelasan apakah mata uang baru edaran 2022 ini tahan air atau gimana nih? Siap. Terima Ya, kasih Pak silakan, Wahyu. Pak. Iya. Seperti yang Pak Fadli dan saya jelaskan di awal tadi, yang terkait ukurannya pendek, memang di tahun emisi 2020 ini ukurannya lebih pendek. Jadi ukurannya antara
pecahan yang lain itu selisihnya 5 mm, jadi 100.000 ke 50.000, selisih panjangnya itu 5 mm. Begitupun seterusnya hingga pecahan 1.000. Kenapa kita memperkecil? Kembali saya jelaskan, karena dari semula sebesarnya 2 mm menjadi 5 mm agar setiap pecahan uang rupiah semakin mudah dikenali. Intinya seperti itu. Dan dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan lebih mudah oleh masyarakat, khususnya pada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Selain itu, selisih ukuran panjang antar pecahan itu telah selaras dengan International Break Practice atau prinsip dari internasional. Terus yang kedua, terkait emisi yang baru ini kalau kena air, ya memang kalau yang sebelumnya itu tahun emisi 2016 yang sistem coating itu cuman uang pecahan besar. Sementara yang sekarang ini, sementara yang tahun emisi 2022 ini kita semua pakai sistem coating. Jadi mulai dari yang 1.000 kayak dilapisi plastik begitu. Jadi walaupun dia kena air, dia tidak gampang robek. Kembali yang Pak Arfan bilang, tergantung dia bersihkan pakai apa. Kalau dia bersihkannya pakai tenaga, biar pakai plastik robek juga. Sikat gitu ya. Betul ya. Habis ya. Mungkin seperti itu Pak Wahyu penjelasan Jadi singkat bisa dari kami. tapi jangan dipraktekkan Pak Wahyu, nanti dicelup-celup nih Pak Wahyu. Ya, ini kan paling tidak ini sudah ada lapisan coating sudah dijelaskan. Betul sekali. Jadi tidak mudah kalau ini langsung basah begitu ya. Siap. Baik, satu penelpon lagi mungkin. Aduh, ramai banget ya. Halo. Silakan Pak Arfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari siapa di mana? Abdullah Sewang ini. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Makassar, betul. Oke, Pak Abdullah Sewang, kita sama-sama dengan Pak Padli dan juga Pak Irwan dari Bank Indonesia soal terkait Iya, Pak. uang Oke, Pak Irwan. 2022. Bank Indonesia. Memang kalau kita lihat uang baru ya, kita seakan-akan mau kumpul semua. Sayang ya. Terpesona tuh. Sayang. Sepertinya kita tidak mau belanja. Iya. Kita gembira sekali melihat uang baru. Sudah dapat 77-nya nih Pak Abdul Sewang? Putih napi. Oh. Tidak. Oh, kenapa? Saya dapat uang Rp1.000. Oh, baru 1.000. Iya, karena kita belum tukar-tukar di bank. Oh, belum Datang Belum begitu ada waktu mungkin. Iya. Sibuk. Iya, jadi memang tapi saya rasa pemerintah lebih tahu itu membuat uang dan pasti tidak ada uang luntur. Tidak ada. Iya. Kecuali palsu ya, pasti luntur kalau palsu. Saya yakin itu tidak luntur karena kalau luntur berbahaya. Iya. Bisa ribut negara kita kalau uang itu luntur. Oh gitu ya. Iya. Bagus. Oke. Itu aja Pak Abdul Sewang. Oke. Baik, terima kasih. Semoga ini uang berjalan dengan baik. Amin insyaallah. Iya Pak Sewang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu satu kesimpulan langsung ditutup sama Pak Abdul Sewang. Nah, Iya. jadi sekian banyak komentar opini masyarakat nih. Apa nih yang ingin disampaikan dari Pak Irwan dan juga Pak Fadli nih di kesempatan sore hari karena waktu dia sudah membatasi kita nih. Banyak banget kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menikmati atau untuk mendapatkan ini. Gampang tadi sudah dijelaskan, langsung saja ke bank dan sebagainya. Ada mungkin yang lain yang bisa disampaikan, Pak? Silakan. Mungkin dari saya dulu Pak Arfan. Silakan Pak Irwan. Jadi kepada para pendengar Persatu RRI Makassar bahwa ada tagline daripada CBP rupiah itu sendiri. Ini harus dipahami oleh masyarakat. CBP itu artinya cinta, bangga, dan paham rupiah. CBP. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Kemudian yang kedua juga yang perlu menjadi edukasi buat masyarakat, bagaimana kita bisa menjaga rupiah kita itu sendiri. Yang tadi kan sempat disampaikan tukang parkir sebagian, seperti PT sebagian. Yang memang kalau kita melihat di negara-negara lain best practice itu tidak ada seperti itu. Iya. Saya pernah waktu ke Malaysia juga, pernah ke Singapura. Mereka memang memperlakukan uang itu dengan hati-hati. Iya. Beda seperti kita ya. Ada sedikit masalah ditulis di uang. Uangnya dicoret-coret. Curhat. Ya, itu bukan zamannya Pak Fadli. Ketahuan seperti itu. Jadi memang pentingnya kita memang menjaga rupiah kita, jangan sampai itu tadi yang Pak Niko sampaikan, jangan sampai uang itu baru keluar nanti tiba-tiba berapa saat kemudian sudah jadi lusuh.
Jadi itu mungkin kalau dari saya 2 poin penting itu. Yang pertama terkait cinta bangga paham rupiah, ini harus dipahami. Kemudian menjaga rupiah kita. Mungkin ada Pak Irwan yang mau. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya terkait closing statement, bagaimana terkait pelayanan uang rupiah kami. Jadi di Bank Indonesia itu kita punya layanan kas luar kantor yang namanya kas keliling dalam kota, Pak. Kas keliling dalam kota. Jadi kita setiap seminggu sekali Mobile ya. mobile kita ada di pasar mana. Jadi masyarakat jika ingin menukar mudah. Jadi tinggal lihat di website kami, ada jadwalnya, tinggal daftar. Memang masih pakai KTP. Di websitenya di mana, Pak? Di websitenya di https://pintar@bi.go.id. Oh, Pintar. Langsung di Google saja bisa, Pak. Kalau di Google dia langsung muncul situ. Jadi buka link kami, daftar identitas, pecahan yang diinginkan, jumlahnya, dan datang sesuai dengan tanggalnya dan tempatnya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan emisi baru ini kami sudah permudah dan melalui proses online. Jadi masyarakat jadi ingin menukar bisa langsung ke tempat kami. Baik. Mungkin seperti itu, Baik. Pak Arfan. Terima kasih untuk kedatangannya atau kebersamaannya sore hari ini kepada Pak Fadli Muin, Kepala Seksi Layanan Kas dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan, dan Pak Emil Wan Pratama, Administrator Perkasan Bank Indonesia Sulawesi Selatan terkait pengenalan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pembahasan berikutnya, Pak, di lain kesempatan. Insyaallah, ya. Sering-sering ya mampir di Pro 1 Makassar. Siap. Kali ada yang baru lagi nanti di Siap tunggu undangan. Baik, terima kasih. Dan masyarakat dimanapun berada yang monitor Pro 1 Makassar, mungkin kalau masih ada yang pengen nanya-nanya, ya kirim saja ke WhatsApp kami, nanti kita teruskan ya kepada beliau-beliau ini. Siap. Baik, terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Sayangi rupiah kita, gitu Pak ya. Siap. Oke, saya Arfan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak